Oke, selamat datang lagi di podcast podcast apapun ini nggak tahu. Pokoknya ini podcast dari MBK di bidang seni. Ya kita bakal membahas seputar apa ya? Seputar seni. Kalau kali ini malam ini kita bahas seputar musik. Yang pastinya narasumbernya tidak ngerti musik sama sekali. Kali ini ya nggak tahu ngerti musik atau enggak. Mungkin langsung saja kita kenalkan ya Mas Ardhito Pramini. Boleh Mas. Oke, garing sekali ya, saya sudah malu nih. Come with style bro. Oke. Jadi Gimana? kita baca dulu kan nggak profesional, nggak profesional. Bukan rokok gitu. Oke. Kok saya udah mulai males ya? Tapi sebelum mulai aku boleh bilang satu nggak sih sebenarnya? Apa? Saya dikabarin kan baru semalam. Jadi saya dikabarin itu baru semalam malah jam 12 malam saya besok 3 pagi ada podcast nih besok. Hah? Gitu. Itulah seni, absurd, tidak beraturan. Ada orang batu. Mas tolong ya, jangan ganggu podcast ini. Podcast sangat asik ini loh, sangat proper. Bahkan saya berangkat ke sini tuh nggak tahu tadi itu bahas apa, nggak tahu tadi di sini ya tadi. Ini skripnya. Oh, gitu. Udah. Kayak gitu doang. Jadi konten. Oke ya. Kita terlalu banyak serius-seriusnya dari tadi. Kita kenalan dulu. Ya, aku Bram dari MBK. Tadi kenalan dulu waktu. Oh iya. Gak usah. Aku Bram dari MBK gak usah wakil-wakilan. Ya, dari Mas tadi udah dibilang Mas Abil, tapi bisa diperkenalkan lebih dalam lagi, Mas. Ya, saya Abil Bawasono, saya dipanggil Abil. Apa instansinya? UB. Ya terserah, pengen kenal aja sebenarnya. Iya, udah itu aja. Oh, udah itu aja ya. Oke. Tapi Mas udah tahu kan ya kita mau bincang-bincang soal musik nih. Aduh, dia panggil. Oke, maaf. Saya terganggu. Maaf semua. Saya terganggu dari Oke. Pertama setupnya ini apa ya ini? Hah? Ini saya dong. Hey. Ini adalah podcast kontrakan yang Anda tidak akan menemukan konsepan seperti ini dimanapun. Iya sih. Boleh percaya dengan saya. Kayak, udah siap Bram, udah siap. Ayo udah aku set up. Mana? Set up ke mana? Nggak, lihat ini di endorse. Enggak, itu beli. Mau beli ya. Dia pamer. Jadi tolong ya, kita belum mulai harus di endorse. Ini asbak. Wah. Oke. Mungkin Mas bisa dikenalkan Mas ini sebagai apa di bidang musik itu sebagai apa? Oh, di musik ya. Ah. Saya mantan pianis, keyboardis yang dikeluar. Jadi punya bandnya bubar. Kayak saya kenal dengan band itu. Kan sering juga. Oh, sama ya. Enggak, bubar bandnya. Saya terus habis itu menjabat sebagai manajer. Saya jadi manajer. Jadi di Sam 70. 770. Oke, berarti sebagai manajer ya? Manajer. Itu road manager atau junior manager atau gimana tuh? Manajer semua saya kerjakan. Semua ya? Saya kerjakan. Semua ya? Videographer, stage manager, road manager. Itu bisa tolong diam guys. Berisik banget. Orang lagi podcast. Cetek. Astaga. Ayolah. Gak apa-apa, baik cobaan tuh bagus. Oke. Dikat. Gak usah. Gak ada yang bisa ngedit di MBK. Oh, iya. Oke. Kontennya semua ya. Aduh. Jadi Mas Abil ini udah berapa lama sebagai manajer tuh? Dari Oktober. Masih ramai. bisa bodo amat gak sama semua. Tahu aja. Sorry. Baik. Saya manajer dari Oktober 2021. Jadi udah setahun lebih. Oh, udah setahun lebih. Setahun lebih. Oke. Berarti sekarang kesibukannya sebagai manajer, terus selain itu apa? Saya manajer terus masih kuliah. Oh, masih kuliah. Masih skripsi. Oke. Terus juga ya usaha-usaha kecil yang lainnya lah. Gitu. Oke. Jadi sebagai manajer tuh seru gak sebenarnya? Ya awalnya sih coba-coba ya. Gak tahu ya. Boras Mas. Astaga, hancur podcast saya ini. Ayolah. Serius ya, tapi awalnya saya coba-coba. Maksudnya
kan belum pernah tuh manage sama sekali kan, tiba-tiba manajer band yang potensinya bagus lah, ya udahlah saya coba. Asik sih ya ada pusingnya juga, namanya kan kerjaan ya, tapi ada asiknya, ada pusingnya juga ya. Oh mas kerja itu ya dibayar? Enggak. Oh. Tapi tetap kerja itu kan. Oke. Ya itu tadi basa-basi sebenarnya, basa-basi. Oh, belum ke topiknya tadi. Belum. Saya bingung mau ngomong apa sebenarnya. Ya udah kita langsung masuk aja nih. Kesibukan tadi udah ya. Nggak, tapi basa-basi di skrip sih mas. Kan basa-basi kan mengalir ya, kok ada di skrip juga basa-basinya mas. Oke. Gitu kan basa-basi. Ini kan abstrak itulah seni. Seni di MBK itu seperti itu. Jadi Mas Abil nih sebagai manajer berani-beraninya menjabat sebagai manajer emang ngerti musik? Enggak. Loh. Nah, itulah menariknya manajer. Oh. Kamu tuh nggak harus pinter musik tapi nggak, bukan menarik. Oh, bukan ya. Bukan menarik itu. Oke, lanjut Mas. Jadi manajer tuh band tuh kamu nggak harus pinter musik tapi pinter berbisnis. Oh, pinter berbisnis aja dulu kan. Iya. Jadi yang dipentingkan dari manajer tuh kamu lihat tuh dari sisi bisnisnya, tapi dari musik tuh dari anak-anaknya cukup. Jadi kita nggak perlu Gitu. banyak tahu dari sisi musiknya. Tapi Mas katanya udah sempat jadi anak band, tapi nggak ngerti musik tuh kayak gimana Mas? Maksudnya? Saya dulu nggak ngulik. Halo Zen. Fokus di sini. Fokus di sini dong. Teman saya. Kita lagi bekerja ini. Saya lewat nggak saya sapa. Bisa tolong ditutup aja nggak sih? Emang nggak? Dia pusing banget. Oke, jadi Mas kalau dibilang sekarang musik tuh suka genre seperti apa sih? Ngomongin genre ya. Kalau Genre. genre. Kalau genre saya akhirnya saya lagi dengerin Sugi Burnian sih. Hah? Sugi Burnian, tahu kan? Sugi Burnian. Kayaknya saya nggak tahu deh. Mas. Oh, nggak Apa tahu. saya nggak tahu pengetahuan musik? Nggak ada pengetahuan musik ya saya. Nah, saya sebenarnya bercanda, saya nggak suka Sugi Burnian. Saya sekarang lagi dengerin band saya sendiri. Oke, promosi ya. Oke, nggak apa-apa. Halo, Zen. Bisa tolong fokus gak? Oh iya, sorry. Ini di record loh Mas. sorry. Latih Club, gitu kan. Terus ada Koldiak. Ya sebenarnya musik-musik yang nggak anti mainstream, saya yang biasa-biasa aja gitu. Bukan Berarti yang kayak indie gitu. ya emang ada apa dengan indie Mas? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan BEM Mas? Iya. Itu dikat ya. saya sumpah saya sampai mau teman sumpah dia. Tidak, loh Bimo juga teman saya. Iya. Emang kenapa? Iya. Kan tidak ada menghina. Iya nggak ada emang. Ya udah, oke bisa kita lanjut ya. Berarti kalau dari Mas yang sebutkan tadi, kira-kira genre apa? Bukan bandnya Mas. Oh, iya. Mas yang paham dan Nggak, tapi gitu. saya nggak ngerti Mas ngomong apa. Ya oke. Gini. Dari band saya sebutin tadi. Udah, oke. Dari band saya sebutin tadi ya. Nah. Itu jenisnya apa ya? Nggak tahu kan? Ke saya nanya. Oh ya, itu indie pop. Oh indie pop. Tadi katanya Masnya nggak suka indie. Jadi Nah, indie itu. Wah, masa saya jelaskan di sini kan. nggak pelit ya, Panjang Mas? nanti. Oh, iya. Jadi oke. indie itu bukan genre. Oh iya, oke. Tapi tidak masuk label independen. Oh independen. Nah. Oke. Banyak taunya ya soal musik ya. Oke. Iya. Nah, Anda sebagai manajer sekarang nih, apa yang membuat Anda tertarik menjadi manajer? Kok jelek banget ya kata ini. Oke, Mas Abil ya. Ya. Sekarang itu sebagai manajer Seven Seventy. Ya. Kenapa bisa tertarik menjadi Oh. manajer? Pas ditawarin tuh mau. Iya, gitu. karena ya mungkin karena dulu punya pengalaman pahit dengan personil ya. Maksudnya sebagai personil jadi kayaknya nggak dulu deh jadi personil, saya ada kesempatan baru dan pengen nyoba aja gitu manajer. Oh berarti awalnya saya coba-coba gitu. Enggak. Kan saya mikirnya manajer itu kan yang megang duit kan. Nanti pasti uangnya banyak gitu kan. Oh, iya, Tidak. Oh tidak ya. Tetap miskin deh, tapi nggak apa-apa kan proses. Oh gitu. Berarti sebenarnya nggak tertarik dari manajer gitu? Ya sebenarnya dulu nggak kepikiran dari, maksudnya manajer band itu pun juga aku nggak banyak ngikutin lah dulu kan, lebih ke band-bandnya gitu. Dan nggak ngikutin lah soal band ada manajernya gitu, tapi ternyata menarik juga gitu jadi manajer band gitu.
Oke. Berarti Mas Habil ya waktu ditawarin jadi manajer band, itu bandnya udah kebentuk? Udah. Jadi Sam Seventeen ini Agustus 2021. Jadi 3 bulan, sekitar 2-3 bulan setelah kebentuk, terus saya ditarik gitu. Tuh. Saya tolak. Ya tidak kena. Oh gitu. Iya. Berarti awal kebentuk itu kayak gimana Mas? Walaupun Masnya nggak tahu. Iya, awal kebentuknya sebenarnya ini 4 orang ini tuh sebenarnya dulu 5 orang. Jadi 5 orang yang ya dari teman-teman gitu lah. Jadi si vokalisku ini temennya gitarisku ini temennya basisku. Jadi saling ajak-ajak gitu. Tapi yang populer pertama emang Dimas M tuh si vokalis itu yang populer pertama. Ayo bikin band gitu. Terus ajak-ajak. Jadilah itu Sam Seventeen berlima gitu. Ini ada yang nanya tuh, coba bacain. Sekarang berempat tadi. Apaan tuh? Apa? Bacain komennya. Katanya, Mas, itu 770 filosofinya apa? Terbentuknya kenapa memilih nama 70? Dari 770. Sugi. Oh, itu ke Pak Reja. Oh iya. Kan ada yang tahu aja siapa. Oke. Iya, itu bisa dijawab Mas, sering nanya. Gimana? Tadi pertanyaan sorry. Kenapa namanya 770? Apakah ada filosofi sendiri atau gimana, Mas? Jadi 70 itu sebenarnya sebuah kode 70 itu. 70 itu kode yang artinya itu menciummu. Hah? Itu. Oh, iya. Memang gitu. Oh, oke. Itu artinya bukan ngomong. Itu kira-kira yang punya pemikiran 770 siapa dari siapa ya? Jujur saya lupa lagi. Tapi kayaknya bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Berarti semua pada saat itu sepakat dalam pikirannya itu lagi pengen mencium seseorang semua itu ya? Bukan, berarti? maksudnya apa ya nama band yang sekiranya itu nyentrik. Soalnya kan sekarang kan nama band kan kok bisa biasa aja kan, ya bosen gitu kayak yang depannya the gitu kan. Oh iya benar. 1975. Iya ya kan? iya benar. Habis itu iya. Pantura, Adams. Iya benar. Ya, kita cari yang beda gitu. Terus dulu tuh sebenarnya awalnya mau 770. Bukan 770, tapi karena di Spotify ternyata 770 itu udah ada, jadi 770 lah namanya. Nggak bisa pakai angka. Gitu deh. Oke. Nah, kira-kira nih misalnya dari di Himeseka nih pengen mencoba berkecimpung, nyemplung apa lagi ya? Basah dalam dunia permanajeran. Itu kira-kira kayak gimana Mas tipsnya buat yang nonton tonton kali mungkin. Sebenarnya aku bilang tadi ya, sebenarnya jadi manajer band tuh kamu harus tahu. Iya, jadi saya kan biar jajan ya tadi. Jadi lupa. Gampang ke distract ya? Iya, itu. Biar capek ngeditnya. Iya, bisa dilanjut Mas. Bentar Mas, ini Mas. Ini sangat tidak proper, nggak apa-apa. Inovasi baru. Iya. Oke. Ya, ini buat Mas. Enggak dong. Oh enggak ya? Kalau di kan set gitu ya, di bang gitu kan. Oke. Iya. Lanjut. Jadi seperti yang aku bilang tadi, jadi manajer band tuh kamu nggak harus tahu musik, kamu nggak harus tahu apa ya, orang yang expert dalam bidang musik lah. Sebenarnya pada intinya tuh ya tahu dasar-dasarnya aja nggak apa-apa. Yang penting tuh manage-nya kan, kamu mengatur band itu supaya gimana sih biar bisa terkenal ya kan, pasti ujungnya kan itu banyak dikenal orang, habis itu bisa suksesnya itu ya lebih ke manage orang-orangnya. Habis itu kamu bisa mengatur keuangan, bisa mengatur strategi marketing, sama kayak bisnis sebenarnya sih, sama kayak kamu bangun bisnis, tapi itu bedanya ya band aja gitu. Nggak harus tahu musik secara dalam, tapi ilmu manajemennya aja yang ada sebenarnya. Makanya berarti agrobisnis itu ya. Agrobisnis perikanan. Iya benar. Ya kalian udah denger ya dari Ya, orang yang kan, tidak ahli ini bisa memberikan kalian seperti itu, kalian harus dengar. Aku yang kayak gini aja bisa, apalagi Bram. Iya. Oke. Makan dulu. Berarti kita bahas manajer. Oke. Iya, di sini dong. Salah di sini. Iya, Kita udah bahas manajer. Saya penasaran nih. Sebenarnya genre dari 770 itu apa sebenarnya? Jadi 770 itu di lagu single pertamanya itu yang paling pertama Let Me itu masih indie pop sebenarnya. Masih semacam ya sama kayak Koldiak gitu lah.
Tapi setelah EP kemarin anak-anak udah explore banyak lebih banyak brainstorming juga dan banyak referensi baru, jadinya sekarang lebih ke power pop sama surf rock gitu sih. Oke. Gitu. Jadi kalau dari Mas Abel sendiri struknya di antara genre itu pengen yang di mana sebenarnya? Dari pengamatanku sejauh ini sih dari manggung ke manggung, emang kalau Let Me ini itu lebih gampang didengar orang sih, lebih masuk di telinga. Maksudnya orang-orang yang nggak terlalu suka musik juga dengernya itu lebih gampang suka gitu. Soalnya aku lihat di Spotify for Artists juga di analisisnya itu Let Me ternyata cukup banyak masihan gitu loh. Dan yang di EP ini masih belum terlalu banyak, mungkin karena nggak segitu gampangnya, tapi begitu udah dengerin beberapa kali baru nyangkut kayak gitu sih. Berarti kalau seandainya nih dibilang Mas Abil kasih satu lagu yang sangat menggambarkan Mas Abil tuh, kira-kira Mas Abil pilih lagu apa? Ya sama-sama dia nih. Terserah. Oke, bebas. Oh, dua deh kita buat. Dan saya putih sama yang general. Menggambarkan diri Anda sendiri. Oh, ini agak sulit. Yang sangat relate dengan Anda. Iya. Ya. Oke, agak sulit, tapi coba aku jawab. Kalau di sama saya penting sih untuk sekarang ini ya. Ini terlepas dari semua elemen ya, dari lagunya, dari semuanya, dari nggak cuma dari makna lagunya kan. Kalau sekarang sih lebih ke justru Let Me sih sekarang. Aku lebih ke Let Me. Kenapa tuh? Soalnya pertama telingaku lebih lagi capek dengerin musik yang maksudnya yang bandnya nyantai-nyantai lah. Let Me gampang dengerin. Kedua emang dari maknanya ya emang menggambarkan dari lagu sementara lagi Let Me sekarang. Oke. Let Me. Dan itu sih kalau ada lagu luar lagu selain yang seperti ya mungkin yang lagi aku dengerin sekarang juga ini sih boleh buka Spotify dulu gak? Boleh. Oh iya. Lagunya mana ya? Mana tahu kita juga bisa di endorse sama Spotify. Emang ada Spotify endorse? Iya, kali aja di sponsorin gitu. Podcast sangat baik di sini. Duh, kok gak bisa nyala HP gue? Kebalik dong. Kebalik ya? Harusnya gini. Bercanda Bercanda mulu, terus. dipancing terus. Terus. Spotify. Ini yang ya aku banget lah ya. Iya, benar-benar. Ya jadi aduh, nggak premium. Gak usah bos endorse. Tapi Khusus nggak sponsor. krek-krekan yang penting kan. Tahu krek-krekan? Tahu. Ya. Sebenarnya ini krek-krekan juga sih. Ya jadi lagu yang lagi aku dengerin sekarang adalah jujur bingung lagi mas, bentar ya mas ya. Iya, nggak apa-apa. Batuk bayi. Sekarang dulu. Iya, lagi ini sih suka mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Oh, Sal Priadi. Sal Priadi. Hmm. Itu lagu yang bisa terlepas dari lagu apa liriknya ya, lagu itu bisa bisa nenangin lah, kayak dengernya tuh enak gitu. Banyak kan emang slow juga gitu. Cuman kan lagu banyak yang enak ya. Kenapa memilih lagu itu? Iya soalnya yang pertama emang lagi di kuping lagi nyangkut tuh yang pertama. Kotoran. Bukan, Oh. daki. Oh. Ya, oke. Yang kedua dari lagunya maknanya itu lucu aja, maksudnya ketika kalau aku dengerin dari orang-orang ya, dari Sal Priadi, lagu ini tuh kayak menyatakan tentang perpisahan sedih-sedih gitu. Tapi kok aku itu beda. Ya kenapa mas? Jepit. Aduh. Oh iya. Udah oke. Aduh. Ya lanjut. Ini terus ya. Ini. Ya jadi lagu itu tuh benar-benar yang Kenapa mas? Kenapa? Oh,
Jadi waktu mending kakinya kejepit juga. Sorry. Oke, terus Ya jadi aku tuh beda menerjemahkan lagu ini gitu. Jadi lagu itu sebenarnya menurutku ya ini ya menceritakan tentang dua orang pasangan tuh nggak berpisah, cuma emang karena ada sesuatu keadaan jadi yang mengharuskan mereka itu untuk cintanya itu kecil-kecilan dulu. Misalnya itu kecil-kecilan dulu tapi cintanya itu yang besar-besaran kan gitu kan liriknya kan. Jadi bukan berarti berpisah tapi karena ya udah mesra-mesranya nggak harus yang wah-wahan tapi yang penting cintanya yang tulus gitu sih. Bro. Bagus ya podcast kita pada malam ini. Udah ya? Belum dong. Oh, belum. Saya mau buat lama ini. Oh iya, oke. Mas Abel udah dipanggil mamanya ya? Belum. Fun fact ya, Mas Abel tuh nggak boleh pulang malam. Kalian jam berapa? Mama Abel dan Aman. Oh, aman. Masih aman. Nah, udah musik nih. Kita balik lagi karena manajer lagi tadi tuh. Oke. Ya biasa lah kan kita tahu tuh anak band tuh orangnya rebel banget kok. Kalau misalnya aku anak band nih, aku harus rebel, nggak boleh baik-baik gitu ya. Nah gimana Mas Abel tuh bisa mengontrol anak band yang biasanya terkenal dengan rebel, Iya. gitu loh. Ini juga sebuah tantangan yang berat sih sebenarnya. Karena orang band itu kan ya apa ya, dia tuh keras dan susah menggabungkan mereka berempat tuh susah gitu menggabungkan. Ya contoh kecilnya kayak misal lagi bikin aransemen atau bikin intro gitu aja kan, ada yang satunya mau ini satunya mau itu dan berbagai referensi yang berbeda-beda. Nah itu susah gitu. Nah tapi aku seiring jalannya waktu terus belajar gimana cara nge-treat anak ke sana, walaupun tiap anak band itu mungkin dikenalnya rebel dan segala macam, tapi tetap treatmentnya itu per anak itu menurutku beda-beda gitu. Jadi misal dari band A, band B gitu ya, walaupun emang sama-sama anak band tapi treatmentnya itu nggak bisa sama gitu. Jadi pun keempat orang yang anak-anakku ini juga nggak bisa gampang tuh gitu. Waduh. Oke, Siapa? nggak tahu. Udah lanjut. Aduh, Shopee Food. Pesen Shopee Food. Lanjut, Oke, terus? Jadi misal si A sama si B nih punya masalah nih ya. Nah, mereka tuh miskomunikasi gitu. Nah, aku kan menjembatani kan. Nah, aku tuh harus tahu gimana cara punya Oke. Mas profesional dong. ya, jadi Suara motor dong. Mio lagi. Suara Mio lagi. Oke. Ya. Jadi aku harus tahu nih celah gimana treatment si A ini biar apa opinion si B nya nggak masuk misalnya gitu. Jadi aku harus tahu per anak itu apa sih yang bisa bikin dia dulu atau punya celah gitu. Jadi benar-benar harus benar-benar hati-hati karena sampai kalau ada salah satu hal yang miss aja bisa bikin salah paham kan tentunya. Malah bikin salah paham. Nah itu salah satu yang tantangan juga. Jadi harus tahu gimana cara nge-treatment si anak-anak ini satu persatu gitu. Kan sifatnya beda-beda tuh. Gitu. Oke. Ya, udah cukup banyak lah yang kalian tahu ya. Saya sebenarnya udah nggak kuat. Gimik terus. Jadi mungkin segitu aja yang bisa kalian dapat ilmunya. Mungkin terakhir dari Mas Habib bisa ngasih quotes of the day. Biar kayak motivator. Kan banget ya. Sumpah ini nggak ada tadi kayak bikin quotes. Kan sponta itu belum. Saya bilang sponta, bukan spontan. Waduh. Kan spontan tuh bagus. Nah, gitu ya benar. Jadi lebih bagus apa? Ya, kalau tidak quotes of the day mungkin kasih satu lagu yang mungkin bisa didengarkan orang lain yang artinya itu sangat bagus. Rekomendasi lah. Nah, satu lagu. Nggak, aku lebih memilih quotes aja deh. Quotes saja. Quotes Oke, quotes boleh. Jadi teman-teman setiaku di sana, teman-teman anak muda yang mungkin kalian masih bingung mau ngapain, bangun tidur jam 10, makan, ngantuk tidur siang, bangun jam 6 berangkat ngopi, ngomongin agama dan nabi sampai jam 3 pagi, terus itu pulang gitu terus hidupnya. Nah, aku sih punya apa ya
quotes lah buat kalian atau Oke. inspirasi buat kalian tuh supaya berkembang gitu. Bagus. Jadi waduh udah Ini udah serius, malah sendawa. Kurang ajar Anda. Ayo boleh dilanjut Mas. Aduh. Iya. Waduh udah batuk lagi buat kencing banget. Ayo. Ya. Jadi satu pesanku buat kalian semua. Anda bisa mengasingkan diri kan? Ini penonton bayaran ini. Iya nggak apa-apa. Itu biar rame kan. Oke. Temukan bakat kalian. Hmm. Kalau misal bakat kalian ternyata di agama jadi pemuka agama nggak apa-apa. Misalnya bakat kalian di olahraga jadi atlet nggak apa-apa. Misal kalian bakatnya di ngopi, ya terus aja ngopi nggak apa-apa. Oke. Yang penting temukan bakat kalian dan diasah terus gitu. Itu diputus asa apa? Apa sih? Diasah pokoknya dilatih terus. Dilatih terus, oke. Nanti juga ketemu lama. Jadi jangan sekalian jadi pemuda-pemuda yang gak berguna buat bangsa gitu loh, yang gangster sialan itu. Tolonglah kalian jangan bikin keresahan gitu. Karena kita sini pulang malam tuh untuk bekerja gitu loh. Kalian mengganggu kan jadi takut pulang kita kan. Nginep di kosan cewek misalnya kan jadinya. Kan enggak pulang. Oke. Jadi tolonglah gangster dan itu BKBK. Terus Jadi kalian tuh ada suara pompa ya Allah. Sorry banget. itu gak apa-apa, biarin aja. Itu apa? Air. Oh, air. Jadi itulah intinya, kalian semua tuh punya bakat masing-masing, dimanfaatkan dengan baik dan jadikan uang gitu sih. Oke. Ya, jadi kalian sudah dengar kan? Kosong kan ada isinya kan? Kurs yang sangat bullshit ini Gak ada isinya kan tadi. mungkin menjadi kata-kata terakhir. Oh mungkin satu lagu yang aku rekomendasiin, boleh nggak? Oh ya, boleh. Jadi satu lagu yang aku rekomendasiin buat kalian semua ya. Jadi kalian harus mendengarkan Just Hayat. Oke. Kenapa ketawa? Bagus. Iya, yang judulnya Getaranmu itu apa ya? Ku meras getaranmu mencintai itu. Judulnya apa ya? Kasmaran. Oh, Kasmaran. Oke. Kan Just Hayat yang Kasmaran di Spotify dan di SP lainnya. Itu aja sih. Udah itu aja. Oke. Ya, sudah kalian dengar kata-kata sangat bullshit dari kami. Nggak tahu kenapa kalian harus dengerin ini. Cuman ya inilah podcast seni MBK yang sangat absurd. Karena MBK seni itu abstrak ya. Berapa ada asap tuh? Nggak apa-apa, itu smoke fogging. Oh iya. Ya, saya siapa? Apa? Kamu siapa namanya? Abil. Oh, Abil. Ya, dari Mas Abil dan saya Bram. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast abstrak selanjutnya. Absurd. Absurd. Ya, oke. Dadah. Dadah. Dah. Oke, terima kasih.